A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan ini yang kita lakukan pada hari ini merupakan amal saleh yang kita bisa bertawassul dengannya, berharap Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Jamaah Allah muliakan, kita akan bahas lanjutan kajian tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa yang diajarkan sama ulama. Kali ini kita bahas kitab Ibnu Taimiyah. Kita masuk kepada bahasan tentang terjadinya fitnah bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Betul. Ini diberikan tanda ini. Ajama ada bahasan terakhir apa? Halaman masuk malu, bab malu. Betul? Oke. Ya sudah, ya kita ini tandain salah. Ya, kita sedang membahas bab tentang malu. Betul? Oke. Bab malu sudah dibahas sampai kepada bahasan tentang menjelang penyakit hati dan penawarnya. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Definisi tazkiyatun nafs, betul? Iya. Ya, silakan yang punya buku dibuka halaman 115. Bab yang berkaitan tentang tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Masuk bab tentang definisi tazkiyah dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Karena banyak orang yang akan bicara tentang tazkiyatun nafs nantinya. Bahkan ada yang mengatakan punya cara-cara khusus. Ini perlu diluruskan. Karena dalam Islam setiap ibadah yang kita lakukan itu mentazkiyah diri si pelakunya. Harusnya sholat membuat kita nggak berbuat keji dan munkar, tazkiyahnya gitu. Puasa, tazkiyahnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Atau aghadul basar wa ahsanul faraj. Tazkiyah puasa itu menjaga pandangan, menekan syahwat. Atau kita bicara zakat. Zakat itu ya unfik alik. Tazkiyahnya akumulasi nilai. Atau zakat itu adalah tolak bala, as-shadaqatu diul bala. Itu tazkiyah semuanya. Artinya efek dari apa yang kita lakukan. Harusnya seperti itu. Jadi kalau nanti ada ibadah yang kita lakukan nggak ngefek, ya ini jangan tinggal diam, jangan dibiarkan ya. Berarti ada perintah untuk melakukan aktivitas kritikan pada aktivitas tersebut gitu loh. Iya. Di hal yang pertama tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa ini, ada bab tentang mendefinisi tazkiyah dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Surat An-Nur ayat 21 menjadi muqaddimah bahasan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakinallaha yuzakki man yasha. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena kemuliaan dan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah, mazaka minkum min ahadin abadan. Bahkan orang tidak tersucikan dengan ibadah yang dia lakukan. Ayat ini lebih mengkritisi bahwa harusnya manusia tertazkiyah dengan ibadahnya gitu. Tapi kata Allah, kalau bukan karena fadlun minallah,
keutamaan Allah, warahmatu dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abadan, bahkan kalian tak tersucikan dengan ibadah yang kalian lakukan, gitu maksudnya. Ini ngaji nih, harusnya kan orang ngaji itu kan makin berilmu ya, makin berisi makin merunduk. Tapi kenyataannya gara-gara ngaji pada berantem mulu, gitu ya. Ini ngaji pemain gaplek sih, gitu. Heran saya sih betul-betul gitu ya. Orang ngaji jadi galak-galak tuh aneh, wallahi aneh betul-betul gitu. Ya jadi sama orang tua ribut, sama saudara berantem, sama RT nggak tegur-teguran, sama lurah apalagi, ruwet urusannya. Banyak surat-surat yang nggak beres nih urusan. Akhirnya nanti kita ngomong darurat, boleh nyogok, cari masalah sendiri. Jadi orang baik sih dengan ilmu kan enak. Ya, coba kalau bersahabat itu bukan cuma manfaatkan dia, manfaatnya apa buat kita, bukan. Apa manfaat kita buat sahabat kita? Lebih baik begitu bahasanya. Dalam semua hal kedepankan itu. Ya, sehingga nanti kalau kita tahu bahwa memang kita harus bermanfaat buat orang lain, ya apapun yang terjadi, ya, jangan dihakimi orang yang kita lihat salah, tapi sempurnakan. Tutup kesalahannya, berikan ilmu untuknya gitu lah. Ya, biarlah nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan lah. Ini kan kadang-kadang galaknya ketika kita sudah punya masa lalu, tahu hukum, terus kita kritisi hidup kita, dan kita pengen orang pun mirip kita. Itu yang jadi masalah. Padahal kita juga butuh waktu, butuh proses. Laki-laki yang tadinya nggak berjanggut, sekarang pakai janggut, alhamdulillah. Tapi ketika antum sudah berjanggut, ngeliatnya nggak berjanggut, jangan dong, galak amat ente gitu ya. Celana gitu juga ya, antum juga dulu prosesnya begitu, nggak langsung sekarang di atas mata kaki ya, diingetin sampai capek, sampai akhirnya berubahnya pelan-pelan. Ada ustadz tuh yang digulung, ada ustadz pulang balik lagi ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak. Nah, kita ngeliat orang juga ada proses, semua ada proses. Ya, tidak bisa kita paksa tuh, tidak bisa. Ibu ngeliat orang pakai kerudung juga, alhamdulillah, masya Allah. Biarin. Pertama mungkin yang dia tahu komunitas kerudung itu hijaber. Saya nggak bilang hijaber, betul ya. Artinya komunitas itu. Dia mau pakai model hijaber nggak apa-apa bu, jangan dikomentarin, ya Allah. Dia mau pakai model kerudung nyangkut di batang pohon boleh, model gantung diri, swag di pundak, ya. Model ngimbu nangka atau model kayak kiong jalan, macam-macam ya. Kiong jalan tahu, di gede ada poninya dikit gini. Ya, biarin deh, ya Allah. Nanti waktu yang bercerita dan ilmu yang menyempurnakan. Tuh kan, akhirnya dia malas sendiri. Ya, deh bergok, set beres gitu ya. Tadinya urusan kerudung aja sampai masya Allah. Tuh kaca kalau bisa ngomong, dia ngomong, ya Allah lama amat sebenarnya. Walaula fadlullah walakin Allah yuzakki man yasha. Kelanjutan ayat itu walakin Allah yuzakki man yasha perlu ditulis sebenarnya. Kalau bukan karena fadlun, karena keutamaan, karunia Allah wa rahmatuhu atas mereka, atas kalian, mazaka minkum min ahadin abadan, kalian enggak mungkin tersucikan dengan ibadah yang kalian lakukan. Orang nggak jadi suci dengan ibadah yang dia lakukan, masya Allah. Ini nggak bisa dibiarkan. Allah sudah kabarkan, berarti kan sebelum orang mentazkiyah diri dengan ibadah yang dia lakukan, paling tidak dia berilmu sebelum beramal. Ya, karena kalau tidak itu yang terjadi. Sholat mas sholat, sama orang tua mau berantem. Sholat mas sholat, sama tetangga nggak akur, sama saudara apalagi nggak pernah ngobrol. Nggak bisa. Harus ada obrolan. Ya, harusnya ngefek ini ibadah. Kan orang kalau habis sholat kan damai. Innaka hamidum mazid. Assalamualaikum. Ketemu sudah. Dan dalam kedepannya insyaallah ya. Taib. Kemudian ayat An-Nur ayat 28. An-Nur ayat 28. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa huwa azka lakum. Ini contoh untuk kembali oleh nabinya. Artinya perintah nabi, perintah rasul itu baik buat si pelaku gitu loh.
Bahkan kalau kita tahu yang mendatangkan cintanya Allah dalam hidup kita, itu adalah sunnah yang kita lakukan. Ya, kalau cuma sekedar gugur kewajiban, itu mah fitrah, memang kita tercipta untuk itu gitu. Tapi kalau yang bagus tuh udah yang wajib dihiasi dengan yang sunnah. Dan yang lebih bagus lagi, orang mengkritisi yang wajib, merapihkan yang wajib sebelum melaksanakan yang sunnah, itu yang paling bagus. Karena ada juga nanti begini, ada orang yang dia lakukan yang wajib, kemudian dia yakin nggak sempurna tuh yang wajib, dia tutupi dengan yang sunnah. Dia berpendapat bahwa sunnah itu menutupi kekurangan yang wajib. Betul nggak salah. Cuma yang paling afdal adalah orang yang mau mengkritisi yang dia lakukan, kemudian menghiasi dan menutupinya dengan yang sunnah. Ya, salah satu bentuk ada di kitab Tazkiyatun Nafs Ibnu Rajab, bukunya lain lagi ya. Itu dijelaskan tentang tanda-tanda orang yang hatinya sehat. Itu banyak, cuma salah satunya orang yang hatinya sehat itu orang yang sibuk merapikan pekerjaan yang wajib yang dia lakukan, bukan cuma menutupi kekurangan yang wajib dengan yang sunnah, karena dia nggak mau mengulang kesalahan. Kalau level kita kan cuma nutupin dengan yang sunnah supaya ketutup, tapi kalau level ulama sudah menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Artinya dia kritisi itu yang wajib karena dia tahu dia manusia, pasti berbuat salah. Kalau manusia pasti berbuat salah, tugas utamanya mengkritisi kesalahan, baru kemudian menghiasinya dengan yang sunnah. Jadi sunnah ini betul-betul memang bermanfaat. Nah, ada salah satu ayat yang menjelaskan ini, wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Dan ketika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih baik bagimu. Peringatan maksudnya. Ya, jadi kalau bahasa Rasul itu apapun yang kuperintahkan, apapun yang kularang, sudah jauhkan. Makanya dalam ilmu ushulul fiqh itu larangan lebih dikedepankan ketimbang melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau ada larangan, ya nggak dilakukan. Makanya ketika ada larangan puasa hari Sabtu, ya, puasa hari Minggu, hari Ahad saja, maka banyak orang-orang yang alim itu nggak mau spekulasi, kecuali puasa tersebut memang ada uzur atau memang ada alasan. Ya, alasannya apa? Dia puasa dautat, ya nggak apa-apa. Puasa sengaja, larangan mutlak. Kenapa? Tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Model rambut yang anak sekarang nih, ya. Itu ya model-model apa sih, koza, mohak. Ya. Udah ada larangan, jangan yang kira-kira mirip begini gimana Tat? Gini gimana Tat? Ustadz bukan kang cukur, nggak paham gitu ya. Ente yang paham. Pokoknya yang namanya khoza itu menipiskan sebagian dari yang lain gitu ya, sehingga terbentuk kelihatan lah ya. Larangan-larangan tuh dikedepankan ketimbang melaksanakan kewajibannya. Dalam Al-Quran ayat lain ketika diperintahkan, surat An-Nur ayat 30, ini ayat-ayat berkaitan dengan ini gitulah ya. Dikatakan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, dikatakan sama orang-orang beriman, katakan untuk orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga pandangan, wa yahfazu furujahum, menjaga kemaluan, dzalika azka lahum, karena itu lebih suci buat dia. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah itu mengetahui semua yang dilakukan. Maksudnya begini, ghaddul basar ini penting walaupun kita sudah berhijab, gitu ya. Karena ketika berpendapat orang beda, hijab itu ditutup tat, itu hijab. Iya betul sekali, nggak salah. Hijab itu ditutup langsung, namanya hijab, mahjub, tertutup. Nah, tetapi bukan diterjemahkan kalau tiap belajar ditutup, bukan. Ini pemahaman yang perlu diluruskan, karena dalilnya mengatakan perempuan lan yasu ayro minha ila hadza wa hadza. Artinya apa? Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Perempuan tidak boleh tampak kecuali, berarti kelihatan nggak muka sama tangan? Bas, khalas. Ya, jadi ketika ada khilaf, ini pendapat.
Tapi kata ustadz ini kembalikan ke hadis. Ya, walaupun yang lebih utama adalah menutup secara menyeluruh. Cuma hukum asalnya tidak seperti itu. Jadi perlu diluruskan, ya, karena nanti kesian mungkin orang yang biasa berinteraktif dalam belajar, ya, atau memahami dengan cara dia melihat visualisasi. Karena kadang-kadang yang disampaikan seorang guru itu ada di buku, nggak usah dengar pun bisa baca. Cuma untuk memahami makna buku tersebut, kita bisa melihat ekspresi dari seorang yang menyampaikan. Kalau mau total sih, lihat tuh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika datang Ummi Maktum datang ke rumah dia untuk bertanya tentang sebuah hadis, maka Aisyah pun menutup diri. Fas'al min wara'il hijab. Ketika dikatakan, bukankah Ummi Maktum ini buta wahai Aisyah?